Oke, Kak Elis mau nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala Ustazah Nizma Armila selaku dosen pengampu ISGS yang akan menyimak rekaman ini. Sahabat IOU semuanya kelompok 28 dan 38 hafidzokunallah taala. Pada kesempatan kali ini, kelompok 28 akan mempresentasikan modul 11 sampai 15 dan kelompok 38 akan mempresentasikan modul 16 sampai 20. Baiklah, untuk yang pertama akan diawali oleh kelompok 38, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan untuk kelompok 38, pembahasan modul 16 sampai 20, jejak cahaya nabawi dari puncak kenabian hingga Palestina pelestarian warisan hadis. Kelompok perkenalan untuk kelompok 38 ada Ukhti Aini, Balkis, Bilfeza, Herfiati, Khonsa, Monika, Mutiara, Naila, Nur Halimah, Ratna, Rizky, dan Tiara. Untuk mempersingkat waktu, saya mengawali untuk slide pertama kelompok 38, yaitu tentang ghanimah, umroh al-qadha, dan perang mut'ah. 3 poin yang akan saya sampaikan yaitu pengertian ghanimah sebagai harta rampasan perang, umrah al-qadha itu adalah umrah pengganti, serta perang mut'ah terkenal dengan kebesaran Allah di mana menangnya kaum muslim dengan hanya 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan Romawi. Dan alhamdulillah mendapatkan kemenangan. Untuk mempersingkat, pengertian ghanimah itu sendiri harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh dengan cara peperangan atau pertempuran. Pertama, Perang Khaybar pada peristiwa ini. Kenapa Perang Khaybar? Karena salah satu perang yang tercatat mendapatkan ghanimah terbanyak. Perang Khaybar juga membawa peristiwa, yaitu melatar belakangi pernikahan Rasulullah SAW dengan Sofia, serta terjadinya peristiwa racun yang menyebabkan wafatnya salah satu sahabat. Yang kedua, Umrah Al-Qadha, terjadi pada 7 Hijriah. Dilaksanakan sebagai umrah pengganti yang sempat tertunda akibat perjanjian Hudaybiyah yang diikuti oleh sekitar 2.000 kaum muslimin. Dan pada perang Al-Qadha, Rasul membawa 60 onta untuk dikurbankan. Yang ketiga, perang Mut'ah. Perang yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Perang ini dipicu oleh Apaan putus-putus ya? Iya, putus-putus. Saat Muslim gugur menjadi syuhada, dan Abdullah bin Rawaha. Seluruh rangkaian peristiwa ini menunjukkan bagaimana dinamika perjuangan kaum muslimin dalam menegakkan Islam, baik di medan perang maupun melalui jalur diplomasi. Sekian atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, Fatu Mekah. Saya Fatu Mekah kembalikan terjadi. kepada moderator. Dilanjut langsung, ke slide berikutnya. Kayak udah berjalan waktunya ya. Fatu Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah dan menjadi penaklukan terbesar dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi karena Quraisy melanggar peraturan Hudaybiyah dengan membantu menyerang Bani Khuza'ah, sekutu kaum muslimin. Bani Khuza'ah kemudian meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyiapkan pasukan secara rahasia agar rencana tidak diketahui oleh Quraisy. Beliau berangkat bersama 10.000 pasukan menuju Mekah. Dalam perjalanan, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam setelah bertemu dengan Rasulullah dan melihat kekuatan kaum muslimin. Saat pasukan tiba, Abu Sufyan menyadari bahwa Quraisy tidak mampu melawan. Rasulullah pun memberikan jaminan keamanan
Di antaranya, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan akan aman. Ya, selanjutnya Kak Khawansha. Bismillah, saya akan melanjutkan kisah Fathu Mekah. Setelah keadaan aman, Rasulullah memasuki Mekah, lalu menuju Ka'bah, melakukan tawaf, lalu menghancurkan sekitar 360 berhala sebagai tanda berakhirnya kesyirikan. Setelah membersihkan Ka'bah dan melaksanakan sholat, Rasulullah menyampaikan khutbah di hadapan kaum Quraisy. Mereka dipenuhi rasa takut karena mengira akan menerima balasan atas penindasan yang pernah dilakukan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Namun Rasulullah justru memberikan pengampunan dengan menyatakan bahwa tidak ada celaan pada hari ini. Selanjutnya, Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah sebagai simbol tegaknya Islam. Di sisi lain, Rasulullah juga menetapkan beberapa orang yang harus dihukum karena kejahatan berat mereka. Namun, banyak dari mereka akhirnya bertobat dan masuk Islam. Rasulullah juga menegaskan bahwa Makkah merupakan tanah suci yang harus dijaga. Di tengah peristiwa itu, kaum Ansor khawatir beliau akan menetap di Makkah. Rasulullah menenangkan mereka dengan menegaskan bahwa hidup dan mati beliau tetap bersama mereka. Selama 19 hari, beliau bersama para sahabat mengajarkan Islam dan membersihkan sisa-sisa kesyirikan. Penaklukan Makkah ini akhirnya membawa perubahan besar, menjadikan Makkah sebagai pusat Islam dan mendorong banyak kabilah Arab untuk memeluk Islam. Selanjutnya, peristiwa Perang Hunain akan dibawakan oleh Kak Mutiara Tafadhali. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Izin melanjutkan terkait dengan Perang Hunain. Perang Hunain terjadi di Lembah Hunain antara kaum muslimin yang berjumlah 12.000 orang melawan dengan pasukan Hawazin dan Thaqif sekitar 30.000 orang. Di awal, sebagian kaum muslimin merasa sangat bangga dan kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ketika mereka memasuki lembah, mereka disergap oleh musuh dari berbagai arah dan juga sempat mengalami kekacauan. Namun Rasulullah SAW tetap teguh mengumpulkan kembali pasukan dengan suara keras sahabat Abbas radhiyallahu anhu, dan dengan pertolongan Allah kaum muslimin meraih kemenangan dengan banyaknya ghanimah. Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan ke Taif dan musuh bertahan di benteng yang sangat kuat. Kaum muslimin sempat mengepung dan menyerang dengan manjanik benteng tersebut, namun akhirnya Rasulullah memutuskan untuk mundur karena pertimbangan dengan hasil musyawarah. Lalu Rasul pun kembali ke Jiranah dan membagikan ghanimah yang tertunda selama 10-20 hari dan mengutamakan para mu'alaf untuk dibagikan ghanimah. Sesuai dengan yang disampaikan Ukti sebelumnya bahwa kaum Ansar sempat kecewa, namun mendapatkan doa menyentuh dari Rasul dan mereka pun uh, ridho. Dan selanjutnya adalah ketika Bani Hawazin datang untuk bertobat dan masuk Islam, Rasul memberikan pilihan kepada mereka dan mereka pun memilih keluarga mereka sehingga Rasul mengembalikan tawanan kepada mereka. Hikmah dari peristiwa ini adalah pentingnya tawakal kepada Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ukti Nai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah ketika kekuatan Islam telah mencapai puncaknya setelah berbagai kemenangan besar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari pihak Romawi yang kemudian mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau memutuskan untuk menghadapi ancaman tersebut secara langsung di luar Madinah sebagai langkah strategis. Dalam kondisi yang sangat sulit, Rasulullah tetap mengajak kaum muslimin untuk berangkat. Kaum muslimin menunjukkan keimanan yang luar biasa melalui pengorbanan harta, seperti Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman bin Affan yang menyumbangkan sebagian besar hartanya. Perjalanan menuju Tabuk dipenuhi dengan ujian berat, terutama kekurangan air dan makanan. Setiba di Tabuk, pasukan Romawi tidak jadi menghadapi kaum muslimin karena Allah menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Akibatnya, kaum muslimin memperoleh kemenangan tanpa pertempuran. Perang Tabuk membawa dampak besar bagi umat Islam, baik secara politik maupun sosial. Kedudukan Islam menjadi semakin kuat dan sikap terhadap kaum munafik menjadi lebih tegas. Sekian, lanjutkan kepada Ukhti Naila. Baik, terima kasih Kak Naysila. Saya akan melanjutkan bab tentang menjelang wafat Rasulullah SAW. Menjelang wafat Rasulullah SAW, beliau memberikan beberapa isyarat seperti beriktikaf 20 hari di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran 2 kali, dan turunnya surah Nasr sebagai tanda bahwa tugas beliau telah selesai. Beliau juga menziarahi para syuhada Uhud untuk berpamitan. Saat beliau menjelang wafat, Rasulullah SAW
tetap berusaha menjaga sholat dan menyampaikan wasiat-wasiat penting. Menjaga sholat, tidak berlebihan terhadap kuburan, memuliakan kaum Ansor, memenuhi hak sesama, dan tidak lalai karena cinta dunia. Di akhir hayatnya, beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin di pangkuan Aisyah binti Abu Bakar pada usia 63 tahun. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Kak Aini. Oke, saya akan menjelaskan kembali apa yang dilakukan oleh Kak Naila. Selain Rasulullah meninggalkan beberapa wasiat, sejak hari Kamis di waktu maghrib, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Serta satu hari sebelum beliau wafat, yaitu di hari Ahad, beliau membebaskan hamba sahayanya, menyedekahkan 7 dinar, serta menghadiahkan senjata-senjata perangnya kepada kaum muslimin. Kemudian pada hari Senin di waktu duha, beliau memanggil putrinya Fatimah, Hasan dan Husain, serta menasihati istri-istrinya. Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah yang membuatnya menangis dan kemudian tertawa. Kemudian ketika ajal menjemput, yaitu pada hari Senin di waktu duha, beliau menunjuk tangan atau jarinya ke arah langit sembari melihat ke atas, sembari berkata, "Ya Allah, aku ingin segera berkumpul dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih. Ya Allah, ampunilah aku, rahmati aku, dan kumpulkanlah aku bersama Ar-Rafiq al-A'la." Setelah mengucapkannya sebanyak 3 kali, Rasulullah wafat di umur 63 tahun 4 hari pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di hari Senin pada waktu duha. Kemudian saya akan serahkan kepada Kak Ratna. Terima kasih Kak Aini. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hari tergelap bagi kaum muslimin di Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa hari paling terang adalah saat Rasulullah datang ke Madinah dan hari paling gelap adalah saat beliau wafat. Kesedihan itu begitu besar hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat tidak percaya akan kabar wafatnya Rasulullah. Di tengah suasana tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu tampil tenang dan tegas. Beliau membacakan Quran surat Ali Imran ayat 144 untuk meneguhkan bahwa Rasulullah adalah manusia yang bisa wafat, sedangkan Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Dengan penjelasan itu, hati kaum muslimin kembali tenang dan kokoh dalam tauhid. Para sahabat kemudian segera bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'idah untuk mencegah perpecahan, hingga akhirnya sepakat mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Sementara itu, jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan tanpa melepas pakaian beliau, disolatkan secara bergiliran tanpa imam, lalu dimakamkan pada hari Selasa malam. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa duka besar harus tetap dihadapi dengan iman dan ilmu. Tauhid harus tetap kokoh dan persatuan umat harus dijaga meskipun dalam ujian yang sangat berat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak Monica. Baik, lalu kita beranjak kepada ilmu hadis. Ya, ini tentang bagaimana menjaga warisan cahaya. Sebagaimana kita ketahui, petunjuk umat Islam ada 2, yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis. Hadis secara istilah berarti bermakna segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW yang berkedudukan sebagai wahyu secara makna. Kenapa? Karena pada dasarnya apa yang dikatakan Rasulullah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 fungsi peran dari hadis. Yang pertama merupakan wahyu petunjuk. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, hadis berfungsi untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi apa yang belum jelas atau belum detail di Al-Quran dijelaskan di hadis. Lalu yang ketiga, hadis sebagai sumber hukum, yaitu pijakan normatif kedua dalam penetapan syariat Islam sebagaimana wahyu petunjuk dari Allah. Keempat, menjaga keaslian, itu ilmu menjaga hadis. Lalu yang terakhir adalah teladan bagi seorang muslim. Baik, selanjutnya Kak Hervi. Baik, pada slide ini, halo? Ya, Baik, pada slide ini dijelaskan bahwa penulisan hadis mengalami perkembangan dalam 3 fase. Fase pertama adalah pelarangan, yaitu pada masa awal kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penulisan hadis agar tidak tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran yang masih turun secara bertahap.
Di fase kedua adalah izin bersyarat pada masa akhir kenabian dan beberapa sahabat terpercaya mulai diperbolehkan menulis hadis, seperti Abdullah bin Amr bin As. Namun hafalan tetap menjadi cara utama menjaga hadis. Di fase ketiga adalah kebutuhan sistematis pada masa tabi'in ini hingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadis mulai dikumpulkan secara resmi karena banyak menghafal hadis wafat. Wilayah Islam meluas dan muncul hadis palsu. Kesimpulannya, penulisan hadis berkembang sesuai kebutuhan zaman untuk menjaga kemurnian sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Itu masih ada? Masih, Kak. Saya terakhir ya. Langsung, Kak. Ya. Baik, terima kasih. Hadis telah dicatat sejak generasi awal oleh sahabat utama seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Aisyah, baik secara langsung maupun lewat murid mereka. Berikut 4 tahap perkembangan penulisan. Yang pertama, yaitu tahap sohifah, catatan sederhana di lembaran kulit atau tulang belum dikelompokkan. Tahap kedua yaitu musanaf, mulai disusun sistematis berdasarkan tema atau bab. Tahap ketiga yaitu musnad, dikelompokkan berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Tahap keempat yaitu sohih, masa keemasan penyaringan ketat menghasilkan kitab monumental seperti Sohih Bukhari dan Sohih Muslim. Proses ini dikawal oleh 3 generasi terbaik, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in dari Madinah hingga Khurasan. Standarisasinya sangat ketat. Sebagai gambaran, Imam Bukhari menyaring sekitar 7.275 hadis autentik dari total 600.000 hadis yang beliau kumpulkan. Perjalanan panjang dan metodologi ilmiah yang ketat ini menjamin ajaran Islam tetap autentik dan terjaga hingga saat ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 38 yang sudah menyampaikan presentasi. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi kepada kelompok 28 yang akan diawali oleh Kak Yeni Mukhtar. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baiklah, sebelum saya menyampaikan presentasi modul 11 sampai 15, saya mau memperkenalkan dulu untuk anggota dari kelompok 28. Untuk ketua saya sendiri, Yani Muhtar, wakil ketuanya Kak Raihanun, dan tim desain Kak Nashwa Lalita, Elisna Febiani, Kak Nurul Istiqomah. Kemudian yang tim IT Kak Hastuti dan Kak Amanda, presenter Kak Elis, dan anggotanya Kak Siti Maisyarah, Kak Siti Munirah, dan Kak Nina Yunita. Mungkin itu sedikit perkenalan. Saya akan melanjutkan mempresentasikan modul 11. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai presentasi modul 11 dari halaman 1 sampai halaman 7. Setelah terjadinya Perang Badar, kaum musyrikin Quraisy mengalami kekalahan besar sehingga muncul berbagai kelompok yang memusuhi Islam seperti kaum musyrikin, kaum Yahudi, dan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di antara masa antara Perang Badar dan Perang Uhud, terjadi beberapa peperangan dan invasi. Di antaranya Ghazwatu Bani Sulaim, Perang Bani Qainuqa, Perang As-Sawiq, Perang Zi'amar, serta invasi Zaid bin Harisah. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan semakin meningkatnya konflik antara kaum muslimin dan musuh-musuh Islam. Puncaknya, kaum Quraisy memutuskan untuk kembali berperang dan mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan menuju Madinah. Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan strategi. Apakah bertahan di Madinah atau keluar menghadapi musuh? Bagaimana kelanjutannya? Kita simak slide selanjutnya, yaitu Kak Raihanun. Silakan Kak Raihanun. Bismillah, Ana lanjutkan. Dalam peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan keberangkatannya menuju Uhud untuk berperang. Beliau menolak bantuan dari kaum Yahudi dan memulangkan pasukan yang masih di bawah umur. Di tengah perjalanan, seorang tokoh munafik
Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, membelot dari peperangan dan menarik 300 pasukan kaum muslimin sehingga menyisakan 700 pasukan saja. Sesampainya di Uhud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat strategi, yaitu menempatkan 50 pasukan pemanah di Jabal Rumah untuk melindungi pasukan belakang dari serangan musuh. Dalam perang ini, para sahabat menunjukkan keberanian yang luar biasa. Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya sikap disiplin, strategi, dan keteguhan iman. Tafadhol dilanjutkan, Kak Anissa. Baik, bismillah, izin melanjutkan mengenai peristiwa Perang Uhud. Pertempuran ini memberikan pelajaran tentang ketaatan dan keteguhan hati. Awalnya, pasukan muslim sudah unggul, namun terjadi titik balik fatal ketika 40 dari 50 pasukan pemanah di Jabal Rumah melanggar perintah Rasulullah. Mereka turun dari bukit dikarenakan tergiur oleh harta rampasan atau ghanimah. Nah, celah kosong ini langsung dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk menyerang dari arah belakang. Akibatnya, pasukan muslim terjepit dan Rasulullah terluka parah. Dan para sahabat seperti Tolha harus menjadi perisai hidup melindungi Nabi. Nah, pada kesimpulannya, materi ini mengajarkan bahwa kelalaian kecil dan ketidaktaatan pada pemimpin bisa mengubah kemenangan menjadi kekacauan. Silahkan dilanjutkan oleh Kak Nashwa. Baik, seperti yang kita ketahui, terdapat 3 fase pada Perang Uhud. Fase pertama dimenangkan oleh kaum muslimin, fase kedua karena kelalaian pasukan pemanah membuat kerugian pada pihak muslim, dan pada fase ketiga kaum Quraisy kabur dari perang karena ketakutan. Kita juga mengetahui terbukanya sifat orang munafik yang memecah belah formasi kaum muslimin. Di sini juga menjelaskan pentingnya niat dalam segala amal perbuatan dan tingginya kedudukan seseorang syuhada yang gugur saat perang. Yang menjadi teladan adalah besarnya keimanan kaum muslimin yang lebih mementingkan keselamatan Rasulullah daripada keluarga yang gugur dalam perang. Silakan selanjutnya dijelaskan oleh Ukti. Baiklah, setelah Perang Uhud, kaum muslimin mengalami masa sulit karena banyak sahabat gugur dan musuh mulai mengincar Madinah. Rasulullah SAW kemudian memperkuat keamanan dan tetap menunjukkan bahwa kaum muslimin masih kuat. Di masa itu terjadi pengkhianatan seperti tragedi Ar-Raji dan Bir Maunah yang menyebabkan banyak sahabat syahid. Bani Nadir juga berkhianat dan akhirnya diusir dari Madinah. Kemudian musuh-musuh Islam bersatu menyerang dalam perang Ahzab dan Khanzab. Atas usulan Salman Al-Farisi, kaum muslimin menggali parit untuk melindungi Madinah. Walaupun lapar dan cuaca sangat dingin, mereka tetap sabar bersatu dan percaya kepada Allah hingga akhirnya kaum muslimin berhasil bertahan. Dari peristiwa ini terlihat bahwa kesabaran, strategi, dan persatuan membuat kaum muslimin semakin kuat dan disegani. Selanjutnya, Kak Siti Maisaroh. Baik, saya lanjutkan. Peristiwa ini diawali dari situasi sulit di musim dingin saat 3.000 pasukan muslim dikepung oleh 10.000 pasukan sekutu musuh. Ditambah adanya ancaman pengkhianatan dari dalam oleh Bani Quraiza. Menghadapi kondisi kritis ini, umat Islam menerapkan strategi cerdas menggali parit sepanjang 3 km di utara Madinah atas ide dari Salman Al-Farisi. Sebuah taktik yang luar biasa yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab saat itu. Di tengah beratnya proses penggalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan mukjizat dan kabar gembira tentang kemenangan besar Islam di masa depan. Saat peperangan berlangsung, musuh tertahan oleh parit. Mental mereka kian jatuh setelah Ali bin Abi Thalib memenangkan duel melawan jawara musuh, yaitu Amr bin Abdul Wud. Di masa genting ini pula disyariatkannya salat khauf. Meski sempit terjepit akibat pengkhianatan dari Bani Quraiza, pertolongan Allah yang tak terduga datang. Strategi adu domba dari Nu'aim bin Mas'ud berhasil memecah belah musuh. Disusul angin kencang yang menghancurkan perkemahan lawan hingga mereka mundur. Perang pun diakhiri dengan penanganan tegas terhadap Bani Quraiza, di mana keputusan hukum diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad yang adil sesuai hukum Allah, sebelum beliau wafat akibat luka dalam peperangan. Total perjuangan ini berlangsung hampir 2 bulan. Kesimpulan dari peristiwa Perang Khandaq ini adalah bahwa keberhasilan mempertahankan Madinah bukan hanya hasil dari strategi militer yang matang dan cerdas, melainkan juga dari buah
dari keteguhan keimanan, persatuan kaum muslimin dalam menghadapi pengkhianatan. Syukran. Ya, Kak Siti Muniro, silahkan. Baik, izin saya lanjutkan. 14 eksekusi Abu Rafi, ya, dia adalah pemimpin Yahudi di Khaybar yang sangat kejam dan suka menandai musuh untuk menyerang Islam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 5 sahabat dipimpin oleh Abdullah bin Ati yang berhasil menyusup ke bentengnya dan menyingkirkannya. Kisah Sumamah bin Utsal, dia awalnya ditangkap dalam sebuah ekspedisi. Bukannya dihukum, Rasulullah justru memperlakukannya dengan sangat baik. Lalu membebaskannya karena tersentuh dengan kebaikan Nabi. Sumamah langsung masuk Islam dan balik memboikot bahan makanan untuk kaum Quraisy. Perang Bani Lihyan, perang ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 200 sahabat untuk memberi pelajaran kepada suku yang dulu pernah menipu dan membunuh 10 sahabat Nabi. Ekspedisi Zaid bin Harithah, dalam misi ini sahabat berhasil mengadang karavan dengan Quraisy, termasuk menantu Nabi sendiri, yaitu Abul As. Singkat cerita, karena kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesetiaan istrinya Zainab, Abul As akhirnya tersentuh dan